Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar rahasia bagaimana caranya menjawab soal esai dengan tema analisis. Sekarang mari kita bayangkan kalau misalnya ada dua orang sedang berbicara, salah satu orang berbicara tanpa dasar, sedangkan orang yang lain berbicara dengan dasar. Tentu orang yang berbicara dengan dasar akan menjadi orang yang sering kita dengar. Tetapi orang yang mendengar atau berbicara dengan tanpa dasar biasanya kita akan tanpa menghiraukan dia. Misalnya contoh saya sering atau kalian sering mendengar Pak Anies Baswedan. Misalnya lagi walaupun dengan segala macam kontroversinya Pak Rocky Gerung. Tentu kita mendengarnya akan terasa lebih percaya, terasa lebih confident untuk menerima apa yang dibicarakannya. Namun ketika orang berbicara keluar-keluar tanpa dasar, tuh apa yang akan kalian pikirkan pertama kali terhadap pembicaraannya? Ya, kita hanya akan menganggap orang tersebut bacot saja dan lain hal sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan dasar? Dasar ini bisa kita kategorikan sebagai misalnya teori. Apa yang dimaksud dengan teori? Teori itu dari berbagai macam pengertian bisa. Atau bisa juga dari konsep dan lain-lain. Pengertian sekarang. Apa yang dimaksud dengan pengertian? Misal gini, ketika saya berbicara, apa itu dasar? Ketika orang yang tidak memiliki dasar atau tidak memiliki pengertian, kita ngomong dasar adalah suatu landasan. Maka dari itu, dasar adalah, apa dasar hidup bangsa Indonesia? Dasar adalah landasan, sehingga yang menjadi landasan hidup bangsa Indonesia adalah... jadi kita mengutarakan pengertian dulu. Oke, atau kita mengutarakan konsep dulu. Oke, itu yang pertama teori. Yang kedua data. Data. Misalnya, ketika orang berbicara, "Woi, hari ini banyak orang kena positif corona." Coba, ketika saya ngomong itu. Coba ketika si dia ngomong, berdasarkan WHO, tanggal 21, yang positif corona 21. Yang tadi ngomong positif corona 21. Yang ini pakai data, yang ini tanpa data. Mana yang terlihat benar? Atau mana yang kita lebih confident untuk menjadikannya sebagai sebuah landasan? Atau mana yang paling enak kita dengar? Tentu orang yang memiliki dasar. Nah, pada kali ini analisis itu berbeda dengan yang lain. Di dalam tingkatan pengetahuan ada 6 tingkat. Yang pertama mengetahui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling akhir adalah menciptakan. Analisis berada di tingkat 4. Nah, secara logika, ketika orang mau naik ke lantai 4, tentu ia harus melewati langkah 1, 2, 3, 4. Caranya bagaimana? Misal, katakanlah ketika kita punya soal, analisislah berdasarkan fenomena
virus corona, bagaimana peran warga negara Indonesia jika dikaji dari konsep wawasan Nusantara. Tentu kita memiliki yang namanya perintah. Apa perintahnya? Analisis lah. Apa yang dianalisis dari mana? Dari fenomena virus corona. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah peran warga negara. Nah, sudah dijelaskan di sini jika dikaji dari konsep wawasan Nusantara. Oke, sekarang contoh. Kita harus berpikir analisis. Salah satu ciri khas dari berpikir analisis itu adalah sistematis. Nah, sistematis maksudnya gini, kita kan ada 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kalian mau ke langkah 4, tentu kalian harus lewat langkah, ya benar sekali, ke langkah 1. Nah, sekarang bagaimana untuk langkah 1-nya? Misalnya gini, saya kasih contoh, bagaimana cara menjawabnya. Pertama, virus corona. Apa yang kalian ketahui tentang virus corona? Banyak, berbahaya. Oke, banyak, berbahaya. Terus, apa lagi? Ini yang harus kita analisis. Terus ada yang namanya wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara. Nah, di dalam konsep wawasan Nusantara ini kan kita kenal nih, bisa juga kalian ambil dari pengertiannya. Atau kedudukannya. Karena sudah dijelaskan yang di tadi adalah pengertiannya, maka kita coba dari kedudukannya. Oke, kedudukan wawasan Nusantara itu apa? Adalah sebagai landasan visional. Sudah tahu kan landasan visional? Yang masih belum tahu landasan visional, nonton lagi lah video kita sebelumnya. Oke, sekarang landasan visional. Mari kita lihat. Nah, landasan visional, kita tulis landasan visional. Untuk apa landasan visional? Untuk mencapai tujuan. Oke. Apa hubungannya untuk mencapai tujuan dengan corona? Tujuannya adalah agar tidak tersebar. Nah, sudah mulai sedikit ada nyambung untuk menghubungkannya. Bagaimana yang ditanya? Peran warga negara. Jadi cara menjawabnya dari konsep. Jadi berdasarkan landasan, jawab ya, kalau di fisika itu kan jawab. Berdasarkan landasan visional, atau berdasarkan kedudukan wawasan Nusantara, yaitu sebagai landasan visional bangsa
Maka dari itu, agar virus corona tidak tersebar lebih luas, maka kita harus stay safe, stay at home misalnya. Nah, pendek jawabannya. Tetapi ketika kalian tidak melampirkan dasar, misalnya berdasarkan kedudukan wawasan Nusantara, yaitu sebagai landasan visional, kalian hilangkan, misalnya kalian langsung jawab, jawabannya adalah kita harus stay at home. Kita tidak boleh keluar, kita harus menggunakan hand sanitizer, dan lain hal sebagainya. Kalian akan didengar sebagai orang yang hanya ngebacot, ya. Jadi, bagaimana jawaban kita agar terlihat lebih bernilai adalah dengan cara menyampaikan dasar. Nah, ini kita sebut sebagai dasar. Dasar apa? Dasar dalam beranalisis. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jika masih ada yang tidak mengerti, kita bahas sama-sama. Jadi ini adalah tips bagaimana caranya menjawab soal esai yang bertema analisis. Jangan sampai lagi ketika disuruh analisislah, justru kalian menjawab terlihat seperti beropini. Beda antara opini dan analisis adalah, tadi sudah saya jelaskan, opini sudah saya jelaskan bahwa opini bisa jadi dia tanpa dasar. Karena makna dari opini itu kan pemikiran. Sedangkan analisis harus menggunakan dasar. Oke, anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.